Indikator 27 diberikan kasus yang melibatkan volume dan berat benda atau makhluk hidup dalam fluida, peserta dapat menentukan gaya apungnya. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Sebuah kapal feri memiliki bobot 500 ton. Kapal tersebut digunakan untuk mengangkut penumpang yang memiliki rata-rata massa 60 kg. Feri tersebut akan tenggelam jika seluruh lambung kapal berada di dalam air dengan volume lambung kapal sebesar 560 meter kubik. Jumlah penumpang maksimum yang dapat diangkut oleh feri tersebut sekitar Anggap massa jenis air laut 1000 kg per meter kubik dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Pilihan jawabannya 100 penumpang, 1000 penumpang, 500 penumpang, 300, dan 800. Kita cari dulu berat kapal, yaitu massa kapal dikali dengan gravitasi 500 ton dikali dengan 10, yaitu 5 juta Newton. Kemudian berat orang yaitu 60 kali dengan 10, yaitu 600. Kemudian kita cari rumus FA atau gaya apung, yaitu W kapal ditambah dengan N kali W orang. W kapal tadi 5 juta ditambah dengan N kali 600 untuk W orang. Kemudian FA itu adalah rho kali G kali V, 1000 kali 10 kali 560. Hasilnya adalah 5.600.000. Maka kita pindahkan yang 5 juta ke sebelah kiri, tanda berubah menjadi minus. Berarti 5.600.000 dikurang dengan 5 juta, dapatlah 600.000. Maka N adalah 600.000 dibagi dengan 600, dapatnya 1000 orang. Jadi jumlah penumpang maksimal yang dapat ditampung oleh kapal agar tidak tenggelam yaitu adalah 1000 penumpang. Jawabannya adalah B. Ini adalah konsep gaya apung. Setiap benda yang berada di dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan gaya berat zat cair yang dipindahkan. Gaya ke atas inilah yang disebut dengan gaya apung. Besar gaya apung merupakan selisih berat benda ketika di udara dan berat benda ketika berada di dalam zat cair. Atau FA gaya apung sama dengan WU berat benda di udara dikurang dengan WF berat benda di air. FA itu sama dengan berat benda di udara itu sama dengan rho kali G kali V. Nah, ini adalah rumus dari gaya apung, itu adalah rho kali G kali V. Rho-nya itu adalah massa jenis fluida, dan G itu adalah percepatan gravitasi, dan V itu adalah volume fluida. Soal kedua. Sebuah kapal induk raksasa memiliki bobot 10.000 ton. Kapal induk tersebut digunakan untuk mengangkut kapal F-16 yang masing-masing memiliki bobot 10 ton. Kapal induk tersebut akan tenggelam jika seluruh lambung kapal berada di dalam air dengan volume lambung kapal sebesar 10.400 meter kubik. Jumlah pesawat F-16 maksimum yang dapat diangkut oleh kapal induk tersebut sekitar Anggap massa jenis air laut 1000 kg per meter kubik dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Beban selain pesawat F-16 diabaikan. Pilihan jawabannya 30 pesawat, 20, 50, 10, dan 40 pesawat. Sama dengan soal yang pertama tadi, berarti kita cari dulu WK untuk kapalnya. 10.000 ton, itu berarti 10 juta kilogram kali 10, yaitu 100 juta Newton. Kemudian untuk W pesawat, WP, yaitu 10 ton kali 10, berarti 10.000 kali 10, 100.000. Kemudian WK ditambah dengan N kali W0 itu sama dengan FA atau gaya apung. WK dikali dengan M, W untuk pesawat sama dengan rho kali G kali V. 10 juta ditambah N kali 10.000 sama dengan rho-nya 1000, gravitasi 10, kemudian V-nya 10.400. Sama dengan cara yang tadi, pindahkan ke sebelah kiri, tanda berubah. 104 juta dikurang dengan 100 juta, dapatnya nanti 4 juta. 4 juta dibagi 100.000, maka dapatnya adalah 40. Maka jumlah maksimum pesawat yang bisa ditampungnya adalah 40 pesawat. Jawabannya E. Soal selanjutnya. Pernyataan yang tepat mengenai gambar tersebut adalah A.
gaya berat benda pada posisi A lebih besar dibanding dengan gaya angkat ke atasnya. Jadi ini posisi A, ini kan terapung. Gaya berat benda pada posisi B lebih besar dibandingkan dengan gaya angkat ke atasnya. Ini posisi melayang. Gaya berat benda pada posisi C lebih kecil dibandingkan dengan gaya angkat ke atasnya. Dan yang D, gaya berat benda pada posisi D lebih besar dibandingkan dengan gaya angkat ke atasnya. Kita bahas satu persatu. Jadi, suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Benda akan terapung, melayang, dan tenggelam tergantung kepada massa jenis benda, massa jenis zat cair, berat benda, dan gaya apung yang bekerja pada benda. Untuk benda yang terapung, benda terapung apabila rho benda kecil dari rho zat cair. W-nya itu sama dengan FA atau berat benda sama dengan gaya apung. Dengan rho massa jenis, W gaya berat benda, dan FA itu adalah gaya apung. Benda melayang jika rho benda sama dengan rho zat cair dan W sama dengan FA. Benda tenggelam yaitu benda akan tenggelam apabila rho benda besar dari rho zat cair. W itu besar dari FA. Berdasarkan gambar, pada gambar A benda terapung dan pada gambar B dan C benda melayang. Untuk ketiga keadaan tersebut, gaya berat benda sama dengan gaya angkat ke atasnya, sehingga pilihan A, B, dan C itu ada salah. Untuk benda pada posisi D, benda tenggelam, yang berarti gaya berat benda lebih besar daripada gaya angkatnya. Jadi pernyataan yang tepat adalah yang D. Gaya berat benda pada posisi D lebih besar dibandingkan dengan gaya angkat ke atasnya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Gaya berat benda pada posisi D lebih besar dibandingkan dengan gaya angkat benda ke atas. Gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang berada dalam fluida adalah 1. Sebanding dengan kerapatan zat cair, 2. Sebanding dengan kerapatan benda, 3. Sebanding dengan volume benda yang masuk pada zat cair, 4. Sebanding dengan massa benda. Dari keempat pernyataan di atas yang benar adalah A1, 2, dan 3, B1 dan 3, C2 dan 4, D4 saja. Jadi yang E semua benar. Rumus gaya apung itu adalah FA sama dengan rho F kali G kali V celup. FA itu adalah gaya apung, rho F itu adalah massa jenis fluida, G gravitasi, V celup itu adalah volume benda yang tercelup. Jadi pernyataan yang tepat dan sesuai itu adalah yang nomor 1 dan 3. Jadi gaya apung itu sebanding dengan kerapatan zat cair, kemudian sebanding dengan volume benda yang masuk pada zat cair, atau sebanding dengan rho dan sebanding dengan V. Soal selanjutnya, 3 buah benda dimasukkan ke dalam air. Ternyata A mengapung, B melayang, dan C tenggelam. Jika ketiganya mempunyai volume yang sama, maka berarti 1. Besar gaya apung yang dialami A lebih kecil dari gaya beratnya. 2. Besar gaya apung yang dialami B sama dengan gaya beratnya. 3. Gaya apung yang dialami A sama dengan gaya apung yang dialami B. 4. Gaya apung yang dialami B sama dengan gaya apung yang dialami C. Manakah pernyataan yang benar? A, 1, 2, dan 3 saja yang benar, B, 1 dan 3 saja yang benar, C, 2 dan 4 saja yang benar, D, hanya 4 yang benar, E, semua pilihan benar. Jadi hukum Archimedes membahas mengenai sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair. Bunyinya, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan tersebut. Posisi benda yang diketahui, A terapung, B melayang, dan C tenggelam. Yang perlu digarisbawahi, FA itu adalah W dari benda yang tercelup. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan, besar gaya apung yang dialami oleh benda baik A, B, dan C itu sama dengan gaya beratnya masing-masing, karena gaya apung itu menyeimbangkan gaya berat. Jadi, yang nomor 2
itu adalah benar. Besar gaya apung yang dialami B sama dengan gaya beratnya, sedangkan yang nomor 1 itu salah. Besar gaya apung yang dialami A lebih kecil, seharusnya sama dengan gaya berat. Gaya apung yang dialami B sama dengan gaya apung yang dialami C, karena volume B dan C tercelup seluruhnya ke dalam air. Ini juga benar. Gaya apung yang dialami A tidak sama dengan gaya apung yang dialami B, karena volume benda B tercelup seluruhnya ke dalam air, sedangkan yang A sebagian saja. Jadi yang nomor 3 itu salah. Gaya apung yang dialami oleh A sama dengan B, karena jawaban sebenarnya itu adalah tidak sama. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. 2 dan 4 saja yang benar. Perhatikan gambar. Balok ringan dilepaskan dari posisi B, kemudian bergerak ke atas sehingga posisi A. Urutan besar gaya angkat yang dialami oleh balok dari yang terbesar adalah, di sana ada pilihan A, B, C, D, dan E. Silahkan Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Kemudian soal yang kedua yang perlu Bapak Ibu jawab nanti, bola plastik berisi udara, itu tidak bocor, ditekan 1 meter ke bawah permukaan air kolam renang, kemudian dilepas dari keadaan diam. Diasumsikan ukuran bola tidak berubah saat dalam air. Ketika bola bergerak naik hingga terapung pada kolam, maka gaya angkat padanya A tetap kemudian berkurang, B bertambah kemudian berkurang, C berkurang kemudian bertambah, D tetap kemudian bertambah, E selalu bertambah. Konsepnya, gaya angkat ke atas atau gaya apung adalah resultan gaya yang dilakukan terhadap suatu benda oleh fluida statis tempat benda itu tercelup. Gaya angkat ke atas dipengaruhi oleh volume benda yang tercelup ke dalam zat cair. Gaya ke atas yang dialami penyelam akan sama besarnya karena gaya ke atas akan menyeimbangi berat penyelam. Dengan demikian, semakin dalam benda tercelup, tekanan hidrostatis benda semakin besar, dan gaya angkat ke atas yang dialami benda tetap. Soal selanjutnya, perhatikan gambar. Jika ukuran benda ABC sama, maka urutan besar gaya angkat yang dialami oleh benda dari yang terbesar adalah? Silakan Bapak Ibu jawab ketiga pertanyaan ini di kolom komentar. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Sudairi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.